Oke, kalau menurut saya sih efek positif media terhadap masyarakat itu yang pertama, masyarakat satu dapat informasi pastinya. Yang kedua, masyarakat juga dapat teredukasi karena dalam media itu sendiri, media punya tugas dan fungsi ataupun tanggung jawab yaitu bagaimana juga mengedukasi masyarakat. Maka secara tidak langsung masyarakat pun melalui program-program tayangan di sebuah media bisa mendapatkan pemahaman, pengetahuan, edukasi, baik itu di bidang ekonomi, sosial, baik itu politik, ataupun dalam bidang yang lainnya, pendidikan dan yang lain. Itu sih kalau menurut aku. Jadi tidak hanya bersifat informasi yang dia dapatkan, tapi juga bersifat edukasi yang bisa dia peroleh juga, misalnya tentang program pertanian, bagaimana budidaya tanaman cabai yang baik, seperti itu. Ataupun misalnya tentang kesehatan, seperti apa sebenarnya obat-obat yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan misalnya. Jadi dia ada tidak bersifat hanya informasi, tapi edukasi di sana kepada masyarakatnya. Nah, yang ketiga itu juga bersifat hiburan. Jadi masyarakat secara tidak langsung, karena masyarakat juga butuh sebuah hiburan, entertain, jadi dia juga memperoleh informasi berupa hiburan yang bisa memberikan refresh tersendiri kepada masyarakat kita. Kalau menurut aku sih media memiliki efek negatif pastinya ada, karena tidak mungkin semuanya positif. Nah, tergantung dari masyarakatnya sendiri bagaimana memanfaatkannya. Media bisa berdampak negatif ketika media tersebut ternyata disalahgunakan ataupun ketika dalam penyampaiannya salah. Jadi ketika mereka menginformasikan sesuatu yang ternyata tidak berimbang, ternyata informasi yang dia sampaikan kurang akurat, itu pasti akan berdampak negatif pada masyarakat. Itu satu. Yang kedua, yakni kenapa dia bisa bersifat negatif? Karena secara tidak langsung media itu, baik khususnya media televisi, itu bisa mempengaruhi paradigma seseorang ataupun bisa mengubah pemikiran seseorang. Nah, dia bisa secara tidak langsung televisi bisa mengubah seseorang. Nah, itu yang harus kita masyarakat pahami, bahwa bagaimana media harus menjadi sebuah sarana yang positif pada mereka, bukan suatu sarana yang negatif. Meskipun memang ada yang beberapa yang harus kita filter, bagaimana masyarakat sendiri harus lebih cerdas dalam memaknai sebuah informasi ataupun yang berkembang di media. Aku sih perkembangan media saat ini sangat cepat ya, karena sekarang masyarakat tidak hanya lagi memiliki media berupa media cetak ataupun media elektronik. Sekarang ini kita sudah punya konten media baru, di mana perkembangannya lebih cepat dibandingkan media televisi. Kalau kita lihat sekarang segala apapun informasi itu bisa kita dapat melalui konten media baru ataupun new media yang biasa dikenal dengan new media. Di sana hanya dengan menggunakan HP ataupun internet itu kita sudah bisa mendapatkan semuanya, semua informasi, pengetahuan itu ada di situ. Dan masyarakat kita saat ini memang lebih banyak menggunakan new media. Kalau kita lihat dibandingkan harus membaca koran seperti dulu ataupun harus menonton TV, karena mereka lebih menyukai hal-hal yang lebih cepat dan lebih instan. Jadi masyarakat kita, kalau kita lihat sekarang, apa sih yang nggak bisa diambil dari HP? Di HP kita bisa nonton televisi, di sini kita bisa nonton apapun itu, kita bisa searching sesuatu apapun itu tanpa harus membaca dalam bentuk, misalnya kalau dulu kan setiap pagi masyarakat harus menunggu koran kemudian membaca koran. Kalau sekarang newspaper atau koran bisa dibaca di HP. Habis itu kemudian masyarakat juga tidak perlu menunggu lama untuk menonton televisi karena sudah bisa ditonton di sini. Kemudian seperti kayak di informasi-informasi media yang lainnya itu juga banyak melalui new media ataupun konten media baru. Di media itu punya pengaruh besar terhadap pandangan, sikap dan juga persepsi ataupun persepsi perilaku dari masyarakat. Nah, sekarang bagaimana media sendiri harus kembali kepada jalurnya, bahwa dia punya tanggung jawab dan punya pesan moral yang harus dia bawa kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak menganggap media itu sebagai sesuatu yang negatif, tapi harus menganggap bahwa media itu adalah sesuatu yang positif, yang bisa memberikan nilai lebih, baik itu nilai informasi, tapi juga nilai pesan moral di dalamnya. Seperti kemarin kita tahu bahwa sekarang ini lagi marak tentang kasus gagal ginjal akut pada anak. Nah, itu sangat mempengaruhi informasi-informasi tidak hanya di media cetak tapi juga media elektronik dan juga media online. Namun memang perkembangan media online lebih cepat dibandingkan media cetak pastinya. Nah, ketika masyarakat mengetahui terdapat banyaknya berkembangnya kasus gagal ginjal akut pada anak, itu masyarakat sudah mulai dikhawatirkan dengan beragamnya informasi yang beredar terkait dengan obat-obat di luar. Nah, itu masyarakat itu secara tidak langsung, masyarakat sudah langsung membentengi dirinya. Oh, ini ada obat-obat ini. Meskipun obat-obatnya misalnya awalnya belum dikeluarkan oleh BPOM dan oleh Kementerian Kesehatan, tapi masyarakat sudah mulai ketakutan tersendiri karena katanya informasinya
bahwa obat sirup lah yang menjadi salah satu penyebab bla 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 gitu, penyakit kasus gagal ginjal anak. Sementara penyebab intinya kan kita belum ketahui, tapi masyarakat sudah berbondong-bondong, yaudah jangan ini, dia jangan beli gitu. Itu kan langsung berdampak besar tentunya pada ekonomi masyarakat, yang penjual juga kena, pedagangnya juga kena, masyarakat kekhawatiran orang tua juga ada. Itu dia bagaimana satu informasi bisa berdampak besar terhadap masyarakat.